seorang istri ketika dia berbuat baik kepada suaminya karena mengharapkan kebaikan dari suaminya, halah Pak, halah ibu tidak akan pernah kemudian puas. Kenapa? Suami itu tidak akan pernah bisa kemudian memuaskan istri dalam setiap perkara, itu tidak bisa. Kenapa? Karena beda karakternya antara suami dengan istri. Yang bisa membalas kebaikan istri setiap incinya itu hanya Allah. Kenapa? Di balik punggung suaminya itu ada surga. Makanya perkara yang menjadikan wanita dimasukkan ke neraka itu apa? Bukan karena dia kufur, bukan. Bukan karena dia zina, enggak. Bukan karena dia membuka aurat, iya itu juga menyebabkan masuk neraka. Tapi bukan itu yang paling besar yang memasukkan wanita ke dalam neraka. Apa kata Rasulullah? Sebagaimana Nabi bersabda, mungkin sebagian besar kita sudah paham. Ra'aitun nara wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa. Aku melihat dan melongok kepada neraka, dan aku mendapati sebagian besar dari neraka itu adalah kalangan wanita. Apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasul? Enggak. Yakfurna bil ashir, yakfurna bil ihsan. Mereka kufur kepada suaminya dan perbuatan baik suaminya. Kalau ada seorang suami yang berbuat baik kepada istrinya, tiba-tiba melakukan satu kesalahan saja, cepatnya seorang wanita untuk berkata, mali ra'aitu minka syai'an khairan qattun. Mas, jadi laki kok nggak ada baiknya sama sekali. Yang senyum bapak-bapak kenapa ya? Tapi disitulah kita menjumpai. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan, bukan berarti nanti akhirnya dalil-dalil ini dipakai untuk kemudian untuk mendolimi istri loh. Ya, nanti pulang ke rumah setiap ini, Dek, tehnya, ingat loh ya, saya ini pintu surgamu, ndak usah gitu. Ndak usah nyebutin gitu Pak kalau lagi bertengkar, itu ndak sehat. Bertengkar kemudian, saya ini pintu surgamu, istrinya ngomong sudah tahu. Sama kalau kita marah sama anak kita Pak, kemudian kita ngomong, ayah itu yang ngasih kamu SPP, itu malah anak itu tambah marah dia, tambah kecewa dia. Karena kayak gitu tuh nggak usah disebut. Pernah nggak Rasulullah ketika marah sama Aisyah, kemudian Nabi mengatakan, saya ini pintu surgamu? Tidak pernah Rasulullah. Makanya cukup bagaimana kemudian mereka nanti merenungi. Dan kita harus sabar, karena wanita kadang-kadang cepat lupa kebaikan suami. Makanya Imam Ahmad berkata apa? Istrimu itu makhluk yang paling cepat lupa kebaikan dirimu. Sabar kalau istrimu lagi lupa. Jadi sabar saja, dan tidak usah kemudian kita menang-menangan gitu. Kalau ada kajian hak-hak suami gitu, langsung dikerasin radionya. dengerin baik-baik ini. Kalau kemudian ada hak-hak istri, gantian istrinya, sini dengerin yang baik-baik ini. Tidak usah gitu. Jangan mengharapkan suami kayak Rasulullah kalau diri kita nggak kayak Khadijah. Kan sering ya kadang-kadang wanita tidak sadar dia. Kayak Rasul gitu loh, kamu aja nggak kayak Khadijah kok. Nggak usah kayak gitu. Tapi yang disitulah kita paham. Yang pertama, syukurnya kita terlupakan ketika kita berbuat jahat kepada ibu dan bapak kita dan suami kita. Itu yang pertama. Karena kenapa saya harus menceritakan tentang suami? Karena memang beda. Laki syukurnya tergantung sama ibu dan bapaknya. Perempuan itu tergantung bagaimana suaminya. Jadi ibu-ibu jangan lupa nanya sama suaminya kalau malam sudah ridho atau enggak. Itu pertanyaan yang sederhana, tapi ternyata bisa menjadi sebab kebaikan yang besar di akhirat. Karena setelah mendapatkan ridho, istri kok sudah ridho suaminya, tidak ada tempat kecuali surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah jam 6. Tidak apa-apa, yang kedua singkat. Yang kedua adalah sesungguhnya syukur kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merangkai amal solih yang nyata dalam kehidupan setelah kita bersyukur. Karena kalau kemudian syukur hanya ucapan tahmid, maaf, burung biu pun mampu mengucapkan dan mengulang-ulang kalimat tahmid yang kita ajarkan kepadanya. Tapi yang paling penting di dalam kita bersyukur adalah bagaimana merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Energi potensi bagi orang yang beriman itu merubah kenikmatan menjadi ketaatan. Beda dengan orang fajir. Orang fajir dan pendosa itu merubah setiap kenikmatan menjadi kemaksiatan. Dan ingat, setiap rezeki Pak, setiap apapun yang kita genggam dari urusan dunia, kok tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, maka pastikan itu adalah istidraj. Karena yang kita khawatirkan adalah Allah ketika berfirman dalam surat Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihim fatahna abwaaba kulli syai'in
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau ada orang yang lupa terhadap peringatan yang kami berikan, kami tidak menyiksa langsung. Jadi kalau Bapak ngelihat ada orang yang meninggalkan sholat, datang ke dukun, kadang-kadang Allah tidak mengadab langsung. Tetapi cara Allah apa? Membukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka. Sampai ketika mereka tenggelam dengan semua kenikmatan duniawi itu, mereka akhirnya lupa terhadap perintah yang harusnya mereka kerjakan. Lalu kemudian mereka dimatikan oleh Allah dan mereka terhenyak kembali kepada Allah. Yang paling penting, setiap kesyukuran itu adalah bertambahnya amal solih. Makanya maaf Pak, kalau ada kita mendapati ada tetangga kita punya rumah yang baru, kemudian kita berkata, tasyakurannya apa? Insya Allah sudah. Dengan amal soleh yang dia lakukan itu sebenarnya sudah bersyukur. Adapun tasyakuran ketika mengundang orang datang ke rumahnya, karena bentuk dari tahadus bin nikmah, karena dia ingin untuk membicarakan nikmat itu kepada orang yang beriman, boleh. Tapi yang paling penting, syukur itu adalah menambah ketaatan kita. Setiap kenikmatan, 1 inci yang tidak menambah 1 ketaatan, pastikan itu akan berubah menjadi musibah. Makanya kemudian para salaf berkata, kullu nikmatin la tuqarribu ilallah fahiya baliyatun. Apapun nikmat yang kita dapatkan tetapi tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, ingat, baliyah itu musibah besar dalam kehidupan di akhirat. Makanya Masya Allah, nikmat yang bertambah diiringi dengan konsekuensi yang bertambah. Dan konsekuensi itu hanya bisa dikurangi dengan kita memperbanyak ketaatan kita dan ibadah kita. Makanya Masya Allah, kalau orang bertambah rezekinya, mobilnya, kemudian rumahnya yang asalnya 200 meter jadi 225, kok qiyamul lailnya tidak bertambah, kemudian puasanya tidak bertambah, sedekahnya tidak bertambah, berarti Allah mengirimkan kepadanya bukan rezeki, Allah mengirimkan kepadanya istidraj. Allah mendapati dia tidak merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Yang susah itu nomor 2. Kalau hanya bersyukur dengan ucapan tahmid, gampang. Burung piu pun akan mampu mengucapkan tahmid selama kita ajari dengan benar. Tapi yang paling sulit dalam syukur kita kepada Allah, yaitu adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, saya singkatkan. Ketiga, perkara yang sering kita lupakan di dalam kita bersyukur kepada Allah itu apa? Yang ketiga adalah syukur kita kepada Allah itu diiringi dengan sebuah sikap yang disayangkan. Kita lupa terhadap orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Makanya Rasulullah mengatakan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, ketika manusia itu pernah menitipkan kebaikan kepada dirinya, maka kemudian kita tidak membalas kebaikan yang pernah dia tanamkan kepada kita, maka hakikatnya dia tidak bersyukur sama Allah. Imam Nawawi menjelaskan, kok bisa gitu? Iya, Imam Nawawi kemudian mengatakan, kalau sama orang yang kasat mata kelihatan, dia pernah menanamkan kebaikan, kamu lupa bersyukur kepadanya dan terima kasih kepadanya, apalagi kepada Allah yang tidak terlihat, di mana kita beriman kepadanya secara gaib. Makanya disitulah kita harus paham, siapapun yang pernah menitipkan kebaikan untuk kita, apapun itu, pernah memberikan utang, pernah memberikan bantuan, ketika bangun rumah dia pernah bantu dengan pintu, apapun itu, maka kemudian ingatlah kebaikan mereka, balaslah, karena itulah yang menjadikan syukur kita berkualitas di hadapan Allah. Kalau kamu tidak punya harta yang cukup untuk membalas kebaikan orang kepada kita, panjangkan lidahmu, panjangkan kemudian tanganmu untuk mendoakan kebaikan mereka atas segala yang telah mereka lakukan kepada kita. Pasti Pak, siapapun pernah bantu kita. Ada yang ketika pertama datang ke Kediri kita tidak punya apa-apa, ada yang tiba-tiba mencarikan kita pekerjaan, ada yang pertama kali datang ke Jakarta tidak punya apa-apa, kemudian dibantu. Semua perkara yang menjadikan kita pernah dibantu orang, ingat orang itu, tulis dalam lembaran yang tidak pernah kita lupakan, sebagaimana ngukir sesuatu di atas batu. Ingat kebaikan mereka.